habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad bin Abdullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in sampai pada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul berwajah ini dalam kegiatan ta'lim rutin yang insyaallah untuk malam ini akan dipandu oleh Bapak Ustaz Sulaiman. Cuman sebelumnya mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan wabil khusus yang kita hadir di sini beserta istri-istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar mendapat ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa mohon kepada Allah, mungkin orang tua kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita yang telah berjasa kepada kita, yang telah mendahului meninggalkan dunia fana ini, kita doakan mudah-mudahan di alam kuburnya diampuni dosa-dosanya, mendapatkan naimul qabri, kenikmatan di alam kuburnya, dan mudah-mudahan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiyya wa ala kulli niyatin shalihah bi barakati umul Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan marilah kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan Bapak Ustaz Sulaiman. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana bi futuhil arifin. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Kausar Bapak Abdul Halim SW. Yang kami hormati pengatur waktu peranata acara Bapak Ustadz Imron. Yang kami hormati Bapak Ustadz Amin, dan yang kami hormati bapak-bapak semua jamaah Masjid Al-Kausar yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai saat ini kita semua masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat akhirat yang paling besar yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat dunia yang paling besar yaitu nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan kenikmatan itu kita semua dapat menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Dilanjutkan dengan kita bersama-sama belajar bersama Ustaz Imron. Mudah-mudahan kita semua dapat mendapatkan tambahan
dilarangan berkurban, karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan kurban. Ia sunnatun muakkadatun. Jadi kurban ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan. Tetapi sunnah ini bukan seumur hidup sekali. Ini setiap kita menemukan bulan kurban, kita disunahkan berkurban. Seperti halnya puasa Arafah. Tahun kemarin kita sudah puasa Arafah. Tahun depannya bertemu lagi dengan bulan haji, disunahkan lagi sunnah puasa Arafah. Jadi seperti halnya kurban. Tahun kemarin sudah berkurban. Tahun depannya bertemu dengan bulan kurban lagi, bulan haji, disunahkan lagi berkurban. Jadi kurban ini hukumnya sunnah muakkadah. Jadi setiap menemukan bulan haji, bulan kurban, disunahkan berkurban bagi yang mampu. Karena sabda baginda Rasul, sebaik-baik umatku adalah mereka yang mau berkurban, sejelek-jelek umatku mereka yang mampu tetapi tidak mau berkurban. Jadi seperti halnya puasa Arafah. Insyaallah tanggal 8 Juni, tanggal 8 sudah masuk bulan Dzulhijjah. Maka disunahkan bagi yang mampu berpuasa tanggal 1, 2 sampai dengan tanggal 9. Kalau tanggal 8 dinamakan puasa Tarwiyah, karena pada tanggal 8 Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini bermimpi untuk menyembelih putranya. Nabi Ibrahim alaihissalam ini berpikir, ini mimpi dari Allah atau dari syaitan. Jadi makanya dinamakan hari Tarwiyah, yaitu hari berpikir-pikirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tanggal 9 Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini bermimpi lagi untuk menyembelih putranya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini yakin bahwa ini mimpi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim tahu bahwa mimpi ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya dinamakan hari Arafah. Hari ke-10, tanggal 10 Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi lagi untuk menyembelih putranya. Lalu di pagi harinya Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan mimpi tersebut, yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi-pagi Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh istrinya, wahai istriku, anak kita Ismail dimandiin, dipakein baju yang bagus, dikasih minyak wangi. Istrinya ini bertanya, mau dibawa kemana Pak? Mau dibawa ke undangan. Ini kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu anaknya Nabi Ismail alaihissalam ini dimandiin, kemudian dipakai baju yang bagus, lalu dikasih minyak wangi. Nabi Ibrahim alaihissalam ini berangkat sama anaknya sambil membawa tali, membawa pedang. Mau berangkat ke undangan tapi bawa pedang. Nah, iblis ini sibuk. Jadi dalam keterangannya ini, iblis paling sibuk ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menyembelih putranya. Iblis ini menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, lihat anakmu sedang lucu-lucunya, masa mau disembelih? Kata iblis.
Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, ini adalah perintah Allah. Iblis tersebut dilempar batu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pergi kamu iblis, pergi. Lalu datang kepada istrinya, menggoda istrinya, yaitu Siti Hajar. Istrinya didatangi oleh iblis. Wahai Hajar, kamu tidak tahu Nabi Ibrahim membawa anakmu itu mau disembelih. Istrinya menjawab, mana mungkin seorang bapak mau menyembelih anaknya. Iblis berkata lagi, itu katanya perintah dari Allah. Kalau itu perintah dari Allah, jangankan aku pun siap disembelih. Dilempar lagi oleh iblis, dilempar oleh Siti Hajar. Iblis itu lari. Kemudian menggoda anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail digoda oleh iblis, wahai Ismail, kamu ini mau disembelih oleh ayah. Apakah kamu tidak tahu? Mana mungkin ayahku mau menyembelih anak, mau menyembelih aku. Kemudian iblis berkata, itu katanya perintah dari Allah. Kalau itu perintah dari Allah, saya siap disembelih. Lalu dilempar lagi oleh Nabi Ismail alaihissalam. Iblis tersebut terkena matanya, sehingga pincang matanya yang kanan. Nah, itulah riwayat Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk menyembelih putranya. Jadi di tanggal 9 Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, tanggal 9 bermimpi lagi yang dinamakan hari Arafah. Maka kita disunahkan sunnah muakkad puasa Arafah. Jadi kurban ini hukumnya sunnah muakkadah, bukan setahun, bukan seumur hidup sekali, tetapi setiap kita menemukan bulan haji, kita mampu disunahkan untuk berkurban. Yudhabu liman arada Allah yahliku syahrahu. Jadi disunahkan bagi orang yang berniat mau berkurban untuk tidak menyukur rambut, wala yuqallamu yukrahu fi masyribil hijjah hatta yudhiyah. Jadi tidak menyukur rambut, tidak memotong kuku pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai kurban tersebut dipotong. Tapi dalam keterangan kitab Sahih Muslim, yaitu diriwayatkan dari Ummi Salamah, istri baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah." Apabila kalian melihat tanggal bulan Dzulhijjah, berarti tanggal 1. Wa arada ahadukum ayyudhiyah, dan yang ini ingin berkurban, berniat untuk berkurban. Falyumsikam syarihi wa adfarihi, maka tahanlah untuk tidak memotong rambut, tidak memotong kuku. Jadi kalau kita berniat untuk berkurban dari tanggal 1 sampai dengan hewan kurban itu disembelih, kita tidak boleh memotong kuku. Jadi disunahkan tidak memotong kuku. Jadi dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 10 sampai hewan kurban tersebut disembelih. Berarti kalau disembelihnya tanggal 13, berarti sampai dengan tanggal 13
orang memotong kuku tanggal 5 Dzulhijjah memotong kuku, maka hukumnya ini makruh. Hukumnya makruh artinya tidak berdosa. Kalau tanggal 5 dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 kok memotong kuku, hukumnya ini makruh, tidak berdosa. Wa yadkhulu waqtuha idza talaqat asy-syamsu. Jadi waktunya menyembelih kurban yaitu setelah matahari naik. Setelah matahari naik, wa maqtaqadu sholatil id wal khutbataini, dan kira-kira sholat id dan khutbah dua ini sudah selesai. Jadi kalau di sini kan biasa setelah khutbah, setelah sholat id. Jadi waktunya menyembelih hewan kurban ini setelah matahari naik, kira-kira sholat id, khutbah dua ini sudah selesai. Fa'in dzakara qabla dzalika lam yajuz wa lam yusamma udhiyah. Maka apabila sebelum matahari naik, sebelum sholat id itu sudah disembelih, maka tidak dinamakan hewan kurban. Umpama jam 6 hewan kurbannya ini sudah dipotong, maka tidak dinamakan hewan kurban, tidak dinamakan kurban. Jadi sedekah biasa. Wa yaqutu waqtuha bi khuruji ayyam tasyrik. Jadi selesainya waktu menyembelih kurban yaitu sampai akhir hari, sampai keluar hari tasyrik. Wa hiya salah satu ba'da yaumil idi, yaitu 3 hari setelah Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 sampai waktu asar ya Ustaz. Jadi sampai waktu asar ini keluarnya. Wala tajuzu, dan tidak boleh, wala tasihu, dan tidak sah, illa biidin. Jadi kurban ini tidak sah atau tidak boleh kecuali dengan unta, au baqarin atau sapi, au ghanamin atau kambing. Jadi yang boleh untuk kurban 1 unta, 2 sapi, 3 kambing. Kalau sejenisnya sapi berarti kerbau termasuk boleh. Tapi kalau sejenisnya kambing rusak, tapi rusak ini tidak boleh untuk berkurban. Jadi kita ngikutin ulama saja yang boleh, unta, sapi, kambing. Tapi kalau seandainya ada orang datang ke sini bawa rusa, Pak PKM saya mau kurban dengan rusa, ya diterima saja, diterima, dagingnya ini nanti dibagikan termasuk saudara, walaupun tidak memenuhi persyaratan kurban, tapi jatuhnya nanti saudara. Jadi kalau ada orang bawa rusa, PKM saya mau kurban tapi dengan rusa, kok sini potong dagingnya dibagikan. Ini orang mau berniat baik. Kalau kuda di sini tidak disebutkan, jadi tidak disebutkan. Jadi yang sejenisnya ini sapi dengan kerbau. Nah kalau yang tidak disebutkan di sini mah juga repot juga. Jadi yang disebutkan di sini wala tajuzu wala tasihu, tidak boleh dan tidak sah illa bihirin, kecuali unta, au baqarin atau sapi,
Augonamin atau kambing. Nah, sejenisnya sapi yaitu kerbau. Begitu Bapak. Wa amalu sinnihi fil ibili khamsu sinina. Jadi kalau mau kurban unta ini umurnya sudah 5 tahun. Sudah masuk umur 5 tahun. Pada para bisa-bisa sudah masuk tahun yang ke-6. Berarti sudah gede. 5 tahun sudah masuk tahun yang ke-6, berarti 5 tahun lebih. Ini kalau unta. Wakil bakari wal ma'zi sanatan wa dakhala bisa disati. Jadi kalau sapi kemudian kambing ini umur 2 tahun masuk ke umur ke-3 tahun. Jadi 2 tahun lebih. Tapi kalau kita mau nyari kambing yang umurnya kan kita nggak tahu di lahirnya tanggal berapa, bulan apa, nggak tahu. Jadi yang lebih gampangnya itu dilihat giginya. Giginya kalau kira-kira sudah koel, sudah lepas, berarti umurnya sudah tua. Soalnya nggak ada datanya ini lahir tanggal sekian, bulan sekian, nggak ada datanya. Jadi kita untuk memudahkan yaitu yang sudah koel. Wakil kami sanati. Kemudian kalau kambing domba ini umur 1 tahun. Domba ini yang biasa dipotong ini domba atau apa nih Ustaz? Kalau di bahasanya Pak Biar. Jadi kalau kambing domba ini umur 1 tahun, wadakala bisa niati masuk tahun yang kedua. Wajib silu al-jadanatu wahia. Jadi yang sudah kuel, walaupun belum sempurna 1 tahun, tetapi sudah lepas giginya, ini sudah boleh. Jadi kalau ada domba umurnya ini kurang 1 tahun, tapi giginya ini sudah lepas, maka sudah diperbolehkan untuk kurban. Kemudian wajibu al-badanatu asyaratin. Jadi kalau onta ini untuk 7 orang, untuk sapi juga 7 orang. Sapi, onta 7 orang. Syakun illa mawahidin. Kalau untuk kambing ini untuk 1 orang. Jadi sapi 7 orang, kambing untuk 1 orang. Ini dalam keterangan kita Turathun Nasihin
kambing ini salah satu nama. Jadi yang tetap dapat pahala kurban ini satu orang, cuma bisa mencukupi satu keluarga. Jadi sunnah kifayah. Jadi satu yang kurban, yang satu sudah, yang lainnya sudah gugur. Nah, ini dalam keterangan kitab Turatul Nasihin, barang siapa yang berkurban disembelih darahnya menetes, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya orang yang berkurban dan keluarganya. Wa man an'ama fihi mu'minan aw tasaddaqa fihi bi shadaqatin ba'athahu ta'ala yaumal qiyamah aminan. Barang siapa yang memberi makan pada hari Idul Adha atau bersedekah pada hari Idul Adha, maka ba'athahu ta'ala yaumal qiyamah, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan pada hari kiamat aminan, dalam keadaan aman. Dan sedekah dengan apa? Itu sedekah dengan daging kurban, sedekah. Wa yakunu mizanuhu asqalu min jabali Uhud. Dan timbangan sedekah tersebut ini beratnya ini lebih berat daripada gunung Uhud. Umpama kita berkurban kambing bobotnya 30 kilo, setelah itu sepertiga dimakan, sepertiga dihadiahkan, sepertiga disedekahkan. Maka dalam keterangan ini beratnya ini melebihi gunung Uhud. Dalam timbangan ini beratnya melebihi gunung Uhud. Ini dalam keterangan kitab Turatul Nasihin. Wasyatul fil udhiyah afdal min syarikati fi badanatin. Kalau kambing satu untuk kurban, ini dalam keterangan ini lebih utama, lebih afdal daripada unta satu bebarengan. Jadi memang dasarnya kalau kambing ini lebih utama kambing satu untuk satu orang daripada unta satu untuk 7 orang. Ini dalam keterangan kita Anwarul Masalik. Tetapi wa afdaluha ayat udhiyah min haitsu kasratil lahm. Kalau sekiranya kita melihat yang banyak dagingnya, maka yang lebih utama adalah unta. Jadi kalau kita melihat yang sekiranya lebih banyak dagingnya, maka yang lebih utama adalah unta, kedua sapi, ketiga kambing domba, yang ketiga kambing kacang atau kambing Jawa. Ini kalau sekiranya melihat daging, karena kita jamaah kita kan banyak, jadi supaya lebih merata, lebih mencukupi, maka yang kira-kira dagingnya banyak, yaitu sapi. Soalnya kalau kambing 7 dengan sapi 1, kira-kira banyak mana daging? Kemungkinan banyak dagingnya satu. Maka kita mengambil yang wa'afdhaluha min haitsu kasratil lahmi. Jadi yang kalau kita melihat yang sekiranya lebih banyak dagingnya, yang pertama, yang lebih utama adalah unta, kedua sapi, ketiga domba, keempat kambing. Kalau kita melihat yang sekiranya lebih banyak dagingnya, karena kita jamaahnya banyak, jadi lihat yang banyak dagingnya. Wa afdaluha
berarti lontar hitam putih. Nah, yang ketiga. Jadi dalam segi warna yang pertama yaitu putih, kuning, kemudian lontar. Waktu setelah salah aku udhiyah, dan disyaratkan hewan kurbannya ini selamat ngambil uyubi dari cacat. Jadi tidak boleh hewan yang buat kurban ini hewannya cacat. Jadi harus sempurna. Fala tujzi'u al-murja, maka tidak mencukupi hewan kurban yang pincang, deklam. Jadi tidak mencukupi. El-bayyinu murjahu, jadi yang jelas pincangnya. Jadi kalau hewan kurban ini kalau pincang ini tidak mencukupi untuk kurban. Berarti syaratnya banyak kalau lagi kurban. Cuma kalau ada orang datang ke sini bawa kambing pincang mau buat kurban, ya tetap diterima. Kalau nggak termasuk kurban berarti nanti masuknya ke sodako. Mungkin saja orang tersebut ini sudah bernazar, pokoknya kambing ini mau saya kurbankan. Nah, maka kambing tersebut wajib dipotong pada hari kurban, walaupun kambing tersebut dalam keadaan pincang. Tetapi kalau pincangnya ini hanya sedikit, ini mah tidak jadi masalah. Ini yang pincangnya parah, terlalu parah. Cuma kalau cuma sedikit, ini mah tidak jadi masalah, boleh. Wal mahrum tadi pincangnya. Wal mahrum lan pincang. Jadi mau buat kurban tapi matanya buta, ini tidak mencukupi. Kemudian urut, nah ini juga tidak mencukupi untuk kurban. Kemudian wal majnun kuda gila, tapi kalau hewan gila itu seperti apa? Lari sedikit atau bagaimana? Ini hewan yang gila. Wal jarbaku dan budikan ini tidak boleh. Jadi yang tidak boleh satu yaitu pincang, dua buta, tiga kuru, saking kurunya, kemudian gila, budikan, ini tidak mencukupi untuk berkurban. Wayudabu ayat pula disunahkan bagi orang yang berkurban as-sulusa, ayat pula as-sulusa, makan sepertiga. Jadi kalau 75 kilo berarti sepertiganya 25 kilo. Di sini malah disunahkan wayudabu ayat pula as-sulusa, jadi disunahkan makan orang yang berkurban ini sepertiga. Wayuhdiya as-sulusa, dan dihadiahkan sepertiga. Waya tasaddaqa bisulu
dan disedekahkan sepertiga. Jadi yang dimakan sepertiga, dihadiahkan sepertiga, disedekahkan sepertiga. Jadi kalau bahasanya ini dihadiahkan berarti kepada orang kaya. Jadi orang kaya dapat, kemudian disedekahkan berarti kepada fakir miskin. Jadi orang kaya dapat, orang fakir miskin juga dapat. Jadi sepertiga dimakan, sepertiga dihadiahkan, yaitu diberikan kepada orang-orang kaya, sepertiga disedekahkan kepada fakir miskin. Ini sama rata. Ya kan, sepertiga dimakan, sepertiga dihadiahkan, sepertiga disedekahkan. Ya seperti itu. Memang udah sepertiga bukannya. Iya. Jadi kalau sepertiga lagi kalau bagian. Jadi sepertiga dimakan, boleh dimakan, sepertiga dihadiahkan, berarti diberikan kepada orang-orang kaya. Kemudian yang seperti lagi disedekahkan, berarti kepada fakir miskin. Berarti kalau di sini kan disamaratakan, berarti yang kaya dapat, yang fakir miskin juga dapat. Nah ini kan maksudnya berarti hadiah, dihadiahkan, berarti diberikan. Nahian dalam keadaan mentah. Bahkan di sini wajibu ayat tasaddaqa bi syai'in minha nahian. Bahkan wajib mensedekahkan kurban tersebut dalam keadaan mentah. Karena menurut mentah ini nanti diberikan kepada fakir miskin, umpama dapatnya 3 kilo, mungkin yang 2 kilo bisa dijual. Cuma kalau yang kurban ini nggak boleh menjual daging. Cuma kalau yang dapat umpama fakir miskin dapat 3 kilo, yang 2 kilo dijual boleh. Jadi dalam keadaan mentah. Kalau yang kurban ini nggak boleh mengambil manfaatnya kulit. Jadi kulitnya ini bahkan di sini wajib itu ya tasadaqu bihi aw yanfamu bihi fil baiti. Jadi kulitnya ini boleh disedekahkan, boleh dialah manfaat oleh yang kurban. Nah kulitnya. Makanya kalau nanti pas penerimaan kurban ini angkatnya kulitnya ini diminta. Jadi kulitnya ini diminta buat panitia. Nah, kalau udah jadi milik panitia, ya terserah dari panitia mau dijual juga, ini udah milik panitia. Jadi di sini wajib itu ya tasadaqu bihi aw yang tafamu bihi fil baiti. Jadi bagi yang kurban ini boleh kulitnya ini disedekahkan, boleh juga diambil makan sendiri di rumah. Umpama mau buat beli, buat bikin baju, nah ini boleh bagi yang kurban. Ini kalau kurban sunnah. Makanya nanti kalau pas penyerahan kurban kulitnya ini diminta buat panitia. Nah sama panitia ini nanti dijual buat beli keperluan yang lain. Begitu bahasa. Tapi kalau yang kurban ini nggak boleh menjual dagingnya, tulangnya, dan
suratun nasihin tadi, jadi tentang keutamaan berkurban. Ngan Ali radhiyallahu anhu, man kharaja min baitihi ila syawafil udhiyah. Barang siapa keluar dari rumah, ini tujuannya niatnya mau membeli hewan kurban. Keluar dari rumah mau membeli hewan kurban atau mau patungan hewan kurban. Karena lalu itu dikhuwatir asyru hasanatin, maka setiap langkahnya ini dicatat 10 kebaikan. Jadi berangkat dari Cikampek Baru sampai ke Cilamaya berapa langkah. Dan setiap langkahnya ini dicatat 10 kebaikan. Tapi itu nggak perlu kita hitung ya. Nggak perlu kita hitung berapa langkah. Ini urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat keterangan dalam kitab keterangan Suratun Nasihin, jadi setiap satu langkah ini dicatat 10 kebaikan. Wa wahiyatan bimasru sayyatin, dan dihapus 10 kejelekan. Wa rufi'ala bimasru darajatin, dan diangkat 10 derajat. Jadi ini keluar dari rumah mau membeli hewan kurban, maka setiap satu langkah dicatat 10 kebaikan, dihapus 10 kejelekan, diangkat 10 derajat. Ini baru niat mau berangkat. Itu yang mau berkorban. Iya, yang berkorban. Kalau diwakilkan, Pak, ini kalau diwakilkan bagaimana nih? Iya, enggak. Apa ya sama keutamaan itu? Ya sama aja dari Pak Ekes. Jadi sama-sama kita mau membeli hewan kurban. Jadi orang yang berkurban ini kan di rumah, dia mau menyetorkan uang kepada panitia. Panitia ini membantu, ya tetap sama-sama dapat pahala. Si Pak Ekes mau nyetorin uang ke panitia, berangkat dari rumah, berarti termasuk dihitung di 10 kebaikan, dihapus 10 kejelekan, diangkat 10 derajat. Nah, panitia membantu, sama mendapatkan pahala. Begitu banyak. Satu lagi Pak. Sebab-sebabnya waktu nggak boleh potong kopi itu apa? Yang mau berkorban. Dan ini di dalam keterangan kitab Sahih Muslim ini tidak dijelaskan sebab musababnya. Pokoknya ini baginda Rasul ini bersabda, "Idza ra'aitum hilala bil hijjah." Apabila kalian ini melihat tanggal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, kalian ini mau berniat mau berkurban, fal yumsik an syarihi wa al-farihi, maka jangan memotong kuku, jangan memotong rambut. Kalau dalam keterangan lain, karena kuku rambut ini nanti akan menjadikan saksi, tentang itu kuku hewan, karena di hari kiamat tanduknya, kukunya, rambutnya ini datang pada hari kiamat. Ini di kuku hewan. Ini kuku bulu, tanduk. Ini kan biasanya dibuang menjadi sampah. Yang menjadi sampah saja datang pada hari kiamat, apalagi dagingnya, tulangnya yang bisa dimanfaatkan, bisa dimakan. Jadi supaya kuku-kuku ini nanti menjadi saksi di akhirat, maka jangan dipotong dulu.
sebelum hewan kurban tersebut disembelih. Maksudnya kuku hewan, kuku kita. Nah, kuku kita, jadi kuku kita supaya nanti disaksikan. Jadi menjadi kalau akikah kan ini jadi rambut dalam keterangan kitab apa itu rambutnya, kukunya ini nanti menjadi tebusan bagi orang yang diakikahin. Nah kalau kurban ini nanti rambutnya, kukunya ini menjadi tebusan buat kita. Jadi disunahkan tidak dipotong. Begitu banyak. Sementara waktu dibersihin aja lah. Ditahan. Jadi 10 hari ditahan tidak di Masih kuat Ustaz. Kalau nahan kuku, nahan potong rambut masih kuat. Kalau nahan yang lain yang nggak kuat kan gitu. Masih ada. bagaimana Pak Ekes? Yes, masih kurang jelas. Jelas yang PT. Jelas Pak. Jadi kukunya, rambutnya ini di hari kiamat datang. Kuku, rambut ini jadi sampah. Itu aja datang pada hari kiamat menjadi saksi, apalagi dagingnya, tulangnya yang bisa disok.